Ya, suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika mendapatkan apresiasi, namun demikian sejumlah pihak memberikan catatan sebagai bahan evaluasi. Ada beberapa hal yang disorot mulai dari problematika transportasi, infrastruktur, dan bagaimana nasib sirkuit Mandalika ke depan. Apa saja yang menjadi bahan evaluasi Pemprov NTB selaku tuan rumah MotoGP Mandalika? Akan dijawab langsung oleh Pak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB. Selamat malam, Pak Gubernur, apa kabar? Sehat? Selamat malam, sehat alhamdulillah. Ya, Pak Gubernur, sebelumnya selamat karena NTB sukses menjadi tuan rumah gelaran MotoGP Mandalika yang juga banyak diapresiasi. Kita sekarang kemudian melihat bagaimana kemudian bahan-bahan evaluasi yang tadi juga disampaikan oleh koresponden kami yang meliput langsung soal penginapan misalnya, juga soal problematika transportasi. Nah, dari evaluasi itu dari sisi Pemprov, Pak Gubernur, apa yang menjadi masalah atau kendala sebetulnya sehingga muncul kemudian penginapan-penginapan yang cukup mahal, harganya melonjak dan juga penonton yang sempat terlantar, kira-kira begitu, Pak? Ya, tentu kita harus berterima kasih ya pada pemerintah, event yang luar biasa di tengah pandemi ini bisa berlangsung dengan lancar. Ya, tentu ada berbagai catatan yang menurut saya ini pertama kali kita mengadakan event MotoGP ini dan ada 10 tahun minimal ke depan. Mudah-mudahan feedback yang kita alami dari event weekend kemarin itu menghadirkan perbaikan-perbaikan. Tapi yang jelas secara umum evaluasi kami ini kita juga harus ingat bahwa kita masih di tengah pandemi. Proses acaranya itu kan antara lampu hijau diteruskan apa enggak itu pernah ada ketegangan-ketegangannya ketika Omikron menyapa kita semua. Untunglah Nusa Tenggara Barat ini punya pengalaman menjadi host atau tuan rumah World Superbike tahun kemarin bulan November. Nah, ketika bulan November kemarin dengan penonton sekitar maksimal 20.000, tentu ada masukan, penyempurnaan segala macam kita perbaiki. Dan kita perbaiki di pra-season atau pramusim kemarin, pre-season atau pramusim, tentu ada feedback dan alhamdulillah coba kita perbaiki, sempurnakan lagi di moment of truth-nya pada 18 sampai 20 Maret kemarin. Jadi penyelenggaraannya relatif lancar, aman, kemudian sesuai dengan harapan. Tapi tentu ada hal yang perlu disempurnakan, misalnya disebutkan tadi masalah akomodasi, karena memang kita pandemi ini investasi itu termasuk stagnan. Nah, orang itu masih mau mengekspansi bisnisnya untuk akomodasi dan lain-lain, masih wait and see apakah nanti ini pandemi masih berlalu atau tidak. Jadi keputusan investasi terutama kepada yang modalnya pas-pasan kan investment decision yang tidak gampang juga. Tapi dengan sudah kita buktikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan ada kepastian eventnya November tahun ini untuk World Superbike, kemudian MotoGP Maret tahun depan, dan berbagai event automobiles di bulan-bulan mendatang, tentu akan menjadi trigger buat investor untuk melakukan ekspansi aktivitas bisnisnya di Nusa Tenggara Barat, terutama di Pulau Lombok. Jadi kami yakin masalah akomodasi lambat laut ini akan teratasi, begitu juga persoalan kemacetan. Karena kemacetan ini kita tidak menyangka manusia tumpah ruah, terutama hadirnya banyak kendaraan pribadi yang berasal dari luar Nusa Tenggara Barat. Nah, tentu ketika disimulasi, begitu hampir semua pejabat datang gitu, ada rombongannya, jadi kendaraan pribadi itu tidak diantisipasi sebanyak itu. Belum lagi persoalan keterlambatan akibat macet itu jadi efeknya itu beruntun. Sehingga wajar kalau menghadirkan kekecewaan karena sudah lapar, kehujanan, tidak cepat datang tumpangan, jadi ada ketidakpuasan. Tapi atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang membantu, sekaligus mohon maaf kalau dalam pelayanan kami masih ada hal-hal yang kurang memuaskan. Ya, jadi akan ke Tapi depan. insya Allah kita akan berusaha lebih baik lagi. Ya, akan disempurnakan ya Pak Gubernur. Tapi apakah juga soal penginapan itu juga tidak disangka juga Pak, tidak diantisipasi juga sehingga kemudian minimnya penginapan tidak berbanding lurus dengan banyaknya orang yang mencari tempat untuk menginap sehingga harganya melonjak, bahkan kabarnya ada calo, itu bagaimana sebetulnya Pak? Kalau ini kan sudah diantisipasi ya, terima kasih kebetulan mantan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto itu kan sehari-hari bersama kami sebagai komandan lapangannya. Jadi kita sudah mendatangkan kapal misalnya yang cukup besar sebagai hotel terapung. Tapi memang karena ujung-ujungnya ini kan tadinya ada
karantina, kemudian tidak pakai PCR, kemudian tidak pakai rapid antigen, sehingga animo untuk datang itu jadi berlipat-lipat gitu. Sehingga wajar kalau kemudian bukan hanya hotel-hotel berbintang yang penuh, hotel melati pun kehabisan tempat. Begitu juga homestay, bahkan kalau kita datang ke komplek-komplek perumahan, banyak saudara kerabat itu datang. Jadi ini menarik, selain dampak ekonominya terasa sekali, dengan intensitas penerbangan yang 24 jam terus bertambah, kemudian hotel, kuliner di mana-mana, tapi secara psikologis ada modal sosial yang terpupuk sehingga masyarakat kami welcome terhadap pengunjung-pengunjung, terutama kerabat-kerabat yang numpang. Dia bukan hanya persoalan ekonomi, tapi persoalan sosial psikologis pun menyenangkan. Nah, kami yakin dengan sudah ada kepastian jadwal untuk tahun ini dan tahun depan, mudah-mudahan investor lebih berani untuk melakukan ekspansi atau investasinya di Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi situasi pandemi yang sempat penuh ketidakpastian ya, Pak Zul, ini juga berdampak ya dalam sedikit banyak berdampak dalam kesiapan, bukan hanya kesiapan tapi juga dalam penyelenggaraan. Sangat berdampak ya, karena kami pun penuh ketegangan bagaimana mengelola harapan. Di satu sisi kita ingin acaranya meriah, tapi di saat yang lain juga kami khawatir juga. Kita ada travel bubble misalnya. Tapi ketika ada berita bahwa Omicron misalnya penularannya lebih cepat, ya kami was-was juga. Jadi between rock and hard place. Dilema betul, satu sisi ingin ini meriah, tapi kehati-hatian untuk menyelamatkan masyarakat juga menjadi faktor yang penting. Sehingga Pak Jokowi waktu itu rapat terbatas di Lombok sama Pak Luhut, mencoba ngambil kesimpulan dengan segala risiko, kita berani. Ini tetap kita lanjutkan, tapi dengan catatan vaksinasi harus digesa dosis 2 itu bahkan sampai booster itu mencapai 80%. Nah, ini persoalan yang nggak gampang. Jadi meyakinkan masyarakat bahwa kita siap menjadi host dari big event seperti MotoGP ini, extra effortnya luar biasa. Jadi kami harus berterima kasih pada Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Pangdam, Kabinda, yang dengan sinergi yang luar biasa menyebabkan hal-hal yang di luar biasa ini bisa kita selesaikan dengan bersama-sama dengan baik. Begitu juga pada Kementerian BUMN dengan ITDC, MGPA dan lain sebagainya, pokoknya kompak, alhamdulillah. Ya, baik Pak Gubernur, ini kan bisa jadi jangka panjang ya targetnya seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi Bapak menyinggung soal tahun depan, tahun berikutnya kita berupaya untuk bisa mendatangkan investor. Nah, apa jurus dari Pemprov NTB untuk bisa meyakinkan bahwa investor datang, membangun, berinvestasi, dan memberikan keuntungan? Karena tentu kan ada target-target yang juga secara ekonomi juga harus dikejar. Kira-kira begitu, Pak? Yang perlu dipahami bahwa sirkuit Mandalika ini indah sekali. Dan dia berada di kawasan ekonomi khusus yang dikelola oleh Indonesia Tourist Destination Corporation atau ITDC BUMN kita. Jadi pemeliharaan, perawatan, kemudian kontinuitas, kemudian utilisasi dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab BUMN kita yang langsung under supervision dari Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN. Dan dari pembicaraan dengan kami, Pak Erick ini sudah punya bayangan terhadap apa yang seharusnya dimaksimalkan dengan hadirnya sirkuit yang investasinya triliunan ini. Jadi beliau akan menjadikan Mandalika, Lombok sebagai spotainment, dan mudah-mudahan bukan hanya beroda 2 tapi roda 4, bahkan kegiatan olahraga yang lain. Nah, kami dari Pemda Provinsi juga Kabupaten memastikan bahwa lingkungan adalah kondusif, aman, nyaman, menyenangkan, not only untuk visitors atau pengunjung tapi juga investor. Nah, kami akan memaksimalkan peran kami sehingga ITDC sebagai pengelola kawasan merasa nyaman beroperasi di tempat kami. Begitu juga dengan investor-investor yang lain. Jadi kami sebagai penanggung jawab wilayah dari perpanjangan tangan pemerintah pusat memastikan Nusa Tenggara Barat aman, menyenangkan, bukan hanya untuk pengunjung, investor, tapi juga membahagiakan warga kami. Ya, nah bagaimana itu memastikan bahwa investor, visitors atau apapun namanya itu kemudian merasa nyaman, Pak Gubernur? Apakah kemudian lebih terjun lagi ke masyarakat, apa kemudian menyiapkan SDM atau bagaimana? Bagi kami adalah upgrading human capacity itu adalah kunci utamanya. Makanya kami mengirim banyak mahasiswa-mahasiswa kami ke luar negeri supaya mereka tidak inferior ketika harus dealing dengan hal-hal yang berbau asing misalnya. Itu mengakselerasi pembelajaran. Pada saat yang sama,
BLK-BLK kami baik di tingkat 2 maupun tingkat 1 menghadirkan pelatihan-pelatihan, bahkan Poltek Pariwisata. Terima kasih Pak Sandi Uno, Pak Menteri Pariwisata, betul-betul digesah semua sehingga hospitality management itu jadi prioritas utama. Prioritas diperkhususkan beasiswa pada orang lokal sehingga ada kesiapan SDM kita. Karena menurut kami kita tidak mau menjadi penonton di tempat kita sendiri juga gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zulkifli Mansyah. Mudah-mudahan bahan evaluasi ini juga bisa disempurnakan seterusnya. Dan sekali lagi selamat untuk NTB yang sudah berhasil menyukseskan menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Selamat malam, sehat selalu.